Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Semar, sejarah, sifat karakteristik dan kesaktian. Semar, tokoh wayang yang memiliki karakter fisik lucu, bahkan bisa dibilang cukup aneh. Tapi dalam cerita pewayangan, ternyata tokoh Semar ini mendapatkan posisi terhormat dalam karakternya. Ia adalah seorang penasehat sekaligus pengasuh para ksatria. Selain itu, karakter Semar ini merupakan tokoh dengan karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan, cerdas, cerdik, juga memiliki mata batin yang begitu tajam. Sifat perwatakan tokoh Semar kalau dalam istilah Jawanya, Semar ini sifatnya nyegoro yang artinya hatinya seluas samudra, di mana ia dipercaya keperaman dan kewaskitaannya sedalam samudra. Tak heran jika hanya kesatria sejati saja yang bisa menjadi asuhan Semar. Jika dilihat dari karakter fisiknya, Semar memiliki karakter fisik yang cukup unik. Tapi keunikan fisik inilah yang dijadikan simbol dari kehidupan ini oleh masyarakat Jawa. Semar memiliki bentuk tubuh bulat yang mana mengibaratkan bahwa bumi ini bulat. Raut wajah yang selalu tersenyum juga mata yang sembab mengeluarkan air mata ini merupakan simbol antara suka dan duka yang selalu ada dalam kehidupan kita. Religius dalam filosofi Jawa, Semar disebut sebagai Badranaya dan merupakan dua istilah diantaranya. Bebadra yang artinya membangun sarana dari awal dan Naya yang artinya utusan Mang Rasul. Jika diartikan secara sederhana, membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia di muka bumi. Semar sendiri juga memiliki istilah lain yaitu Haseming Samar-Samar yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tangan kanannya ke atas yang bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya ke belakang yang bermakna berserah kepadanya. Siapa Semar sebenarnya? Siapa yang tak kenal Semar? Setidaknya kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan Punokawan. Sepintas memang tokoh Semar sebatas melucu dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Namun, menurut Sobirin bahwa dulu Sang Hyang Wenang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkangnya itu togok, sedang putihnya menjadi Semar, sedangkan kuningnya menjadi Betara Guru. Semar yang memiliki badan gemuk tak jelas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing memiliki ciri khas. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Umumnya masyarakat mengenal bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa yang mana memiliki anugerah mustika manik astagina dan 8 daya. 8 daya itu adalah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, tak pernah jatuh cinta, tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah sakit, tak pernah kepanasan, dan tak pernah kedinginan. Sejarah Eyang Semar menurut pendapat seorang sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk kakawin juga dipahat dalam bentuk relief di Candi Suku yang dibuat tahun 1439. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah Sahadewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Tentunya
Semar bukan hanya sebagai pengikut semata, melainkan juga sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Salah satunya adalah kisah Mahabharata, yang mana kisah tersebut sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijogo. Di dalam dakwahnya, Semar masih tetap ada, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan kisah Sudamala. Kemudian di era selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat, di mana para pujangga Jawa mulai mengkisahkan Semar bukan sebagai rakyat jelata saja, melainkan juga sebagai jelmaan Betara Ismaya yang merupakan kakaknya Betara Guru alias rajanya para dewa. Banyak sekali versi yang mengkisahkan asal-usul Semar, namun sebagian besar mengatakan bahwa Semar adalah jelmaan dewa, seperti yang ditulis dalam naskah Serat Kanda yang mengkisahkan penguasa Kahyangan adalah Sang Hyang Nurasa dan memiliki dua putra yang bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka tahta Kahyangan pun diturunkan ke Sang Hyang Wenang. Kemudian tahta diwariskan lagi ke putranya yang bernama Betara Guru, hingga Sang Hyang Tunggal pun menjadi pengasuh para ksatria turunan Betara Guru dengan nama Semar. Siapa yang tak kenal dengan Semar? Tokoh yang selalu muncul di setiap kisah pewayangan, apapun judulnya dan apapun kondisinya. Dia selalu ada. Lalu siapa Semar sebenarnya? Di kalangan masyarakat Jawa ternyata tokoh wayang Semar bukan hanya sebagai fakta historis saja, melainkan lebih ke simbolis dan mitologis tentang keesaan, di mana merupakan simbol dari pengejawentahan ekspresi, pengertian dan persepsi tentang ketuhanan dan lebih ke konsep spiritual. Bisa dikatakan bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah merupakan masyarakat yang religius dan ketuhanan yang Maha Esa. Filosofi kata bijak Ki Semar di setiap pementasan wayang, Semar selalu menyampaikan kata-kata bijaknya yang sifatnya lebih ke umum, sehingga kata-kata bijak Semar masih relevan dengan siapapun dan kapanpun. Berikut ini adalah beberapa kata bijak Semar. Urip iku urup, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu menghidupi. Hidup itu harus bisa memberikan manfaat pada semua orang di sekitar kita. Disinilah kenapa hidup itu menghidupi. Agar hidup kita lebih bermakna, maka kita harus bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti, yang kalau di Indonesia kan berarti semua sifat picik, keras hati dan angkara murka di dalam diri kita hanya bisa dikalahkan dengan sifat bijaksana dan lembut hati. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, perlu air untuk memadamkannya. Begitu juga dengan sifat jelek kita, harus kita redam dengan sifat baik kita, yaitu dengan kebijaksanaan, rendah hati dan sabar. Datang sering lamun ke taman, datang susah lamun kelangan. Kata bijak Semar yang satu ini memiliki makna bahwa jangan bersedih saat mengalami musibah yang menimpa kita. Juga jangan sedih jika kita sedang kehilangan sesuatu, karena semua akan kembali kepadanya. Inilah hakikat hidup. Itulah beberapa kata bijak Semar yang sering dilontarkan saat pementasan wayang di malam hari, dan biasanya sebagai penutupan. Kata-kata itu terlontar sebagai makna kehidupan dan acuan kita menjalani hidup yang hakiki.
kesaktian Semar. Senjata kentut kesaktian Semar Mesem menurut Islam yang sebenarnya meskipun Semar hanya rakyat biasa dan menjadi punokawan para kesatria dan raja, tapi Semar memiliki kesaktian yang melebihi kemampuan Betara Guru, rajanya para dewa, di mana Semar selalu bisa mengatasi kesaktian Betara Guru yang selalu mengganggu Pandawa Lima saat dalam asuhan Semar. Ada lagi senjata yang paling ampuh yang dimiliki Semar, yaitu kentut. Kentut berasal dari dalam diri Semar itu sendiri, sehingga senjata ini bersifat dari pribadi Semar dan bukan alat yang dibuat oleh manusia. Senjata ini pun bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyadarkan. Dalam satu kisahnya, Semar menggunakan senjata kentut saat melawan Resi yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa Lima, di mana ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, melainkan semuanya sadar kembali dalam perwujudan semula. Semar sendiri menggunakan senjata kentut ini ketika ia sudah tidak bisa mengatasi masalah dengan senjata lain. Kesaktian Semar Mesem asli menurut Islam. Semar Mesem diketahui sebagai ilmu gaib yang digunakan untuk memikat seseorang baik pria ataupun wanita agar bisa tertarik kepada pengguna Semar Mesem tersebut. Dengan menggunakan Semar Mesem asli dipercaya mampu memikat wanita yang seketika akan jatuh cinta dan tertarik padanya. Oleh karena itu, Semar Mesem sangat populer di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bahkan sekarang ini kepopulerannya juga sampai di wilayah-wilayah lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Banyak versi berbeda tentang bagaimana menggunakan Semar Mesem untuk memikat seseorang. Ada yang menggunakan mantra dan bacaan doa Jawa, ritual seperti puasa hingga perantara aji-aji, benda pusaka seperti keris dan sebagainya yang diperjualbelikan secara online dengan harga mahal, dan ada juga yang murah. Lalu bagaimana teknik memikat seseorang menggunakan Semar Mesem menurut Islam? Islam mengajarkan agar seseorang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sering kali kita baca pada surat Al-Fatihah ayat 5, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi seandainya Anda tertarik dan jatuh cinta pada seseorang, alangkah lebih baik untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda tidak bisa berdoa menggunakan bahasa Arab, maka berdoalah menggunakan bahasa Indonesia dengan tenang dan khusyuk. Seperti, Ya Allah yang maha berkehendak, berikanlah hambamu ini istri yang solehah. Yang pasti jangan melakukan nazar, yang mana seperti, jika dia bisa jadi istriku, maka aku akan berbuat baik seperti berpuasa, sedekah, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sifat bakhil yang mana hanya mau melakukan kebaikan dengan syarat tertentu, padahal amalan yang dilakukan juga untuk dirinya sendiri. Maka alangkah lebih baiknya jika melakukan kebaikan tersebut kemudian baru meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa saya pasti terkabul? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Doa tidak kunjung terkabul, maka tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman yang terdapat dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Wallahu alam bishawab. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.